Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan pada kita sekalian nikmat-nikmatnya
segala karunia Allah curahkan kepada kita. Bahkan termasuk diantaranya adalah musibah yang menimpa kita, sejatinya adalah bagian dari nikmat Allah. Karena itu adalah teguran bagi seorang mukmin. Itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ketika dia bersabar, akan menjadi pahala yang tanpa batas. Maka muslimin yang dirahmati Allah, hidup ini tidak lepas dari yang namanya musibah. Dan diantara musibah adalah kerusakan atau keburukan yang dilakukan oleh orang yang hasad kepada kita. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita bacakan tentang beberapa wikoyah, perlindungan dari hasad, dari orang yang menimpakan keburukan kepada kita karena hasad. Beberapa sebab yang bisa kita jadikan sebagai benteng pelindung agar kita terhindar dari keburukan orang yang berhasad. Yang pertama kali adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awud. Tahassun, membentengi diri dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud diturunkannya surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang berhasad ketika dia berhasad. Kemudian sebab yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintahnya dan larangannya. Karena siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha." Jika kalian ditimpa keburukan, maka mereka orang-orang kafir bangga dengannya. Wa in tasbiru wa tattaqu, tapi kalau kalian sabar dan bertakwa, la yadurkum kaiduhum syai'a, maka tipu muslihat mereka tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Jadi syaratnya sabar dan takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kejahatan orang-orang yang akan berbuat buruk kepada kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abbas radhiyallahu anhu, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu dapati Allah di hadapanmu. Menjaga Allah artinya menjaga aturan Allah, menjaga perintah dan larangan Allah. Perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Itulah takwa. Jadi menjaga Allah artinya bertakwa. Siapa yang bertakwa, Allah akan menjaganya. Dan menjaga Allah dari berbagai keburukan, dari berbagai musibah dan petaka. Kemudian sebab yang ketiga, bersabar. Tasbiru wa tattaqu, kalau kalian sabar dan bertakwa, la yadurkum kaiduhum syai'a, maka bahaya dari mereka tidak membahayakan kalian sama sekali. As-sabru ala adui, jadi sabar terhadap musuh, tidak memeranginya, tidak membalasnya, tidak berkeluh kesah atasnya, dan tidak menceritakan kepada diri kita sendiri tentang keberadaannya. Bahkan tidak usah dipedulikan, agar kita bisa lebih bersabar. Keberadaan musuh, orang yang benci kita, orang yang hasad pada kita, kita cuekin saja. Karena dengan begitu kita akan lebih bersabar, akan lebih mudah untuk bersabar menghadapinya. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah." Hal itu dikarenakan siapa yang membalas semisal dengan apa yang dilakukan terhadapnya, kemudian dia didolimi, maka niscaya Allah akan menolongnya. Jadi kalau ada orang yang bersabar atas gangguan orang lain, maka Allah akan menolongnya. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi." Kalau kalian membalas, kalau kalian melakukan pembalasan, maka balaslah semisal dengan apa yang mereka lakukan. Wa la in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Tapi kalau kalian sabar,
maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ini motivasi dari Allah Ta'ala. Membalas boleh saja, yang penting setimpal. Nah, kalau kelewat itu dolim namanya. Kalau orang membalas berlebihan, melebihi perbuatan, maka dia telah dolim. Dan Allah berjanji membela orang yang terdolimi. Maka jangan membalas berlebihan. Kalau tidak bisa membalas yang pas, maka bersabar lebih baik. Allah beri motivasi untuk bersabar. Lebih baik bersabar, itu lebih baik. Jadi kalau kalian bersabar, maka dia lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Mungkin kita tidak melihat balasan kesabaran dari ini, tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang Allah sempurnakan pahala mereka tanpa batas. Kemudian sebab yang keempat, at-tawakkul, bertawakal kepada Allah, pasrah. Kita serahkan nasib kita kepada Allah. Kalau ada yang menyakiti kita, kemudian kita serahkan nasib kita kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan kalau Allah mencukupi, tidak ada kurang lagi. Allah mencukupi apapun kebutuhan kita. Kalau ada yang menyakiti kita, Allah akan cukupi dengan cara menghindarkan keburukan itu atau menyelesaikan permasalahan itu. Itulah pencukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pencukupan Allah itu berbanding lurus dengan tingkat peribadatan kita. Alaihissallahu bikafil abdan. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Hamba itu dari kata abdun. Abdun itu abadayat budu, artinya beribadah. Artinya Allah akan mencukupi hambanya sesuai dengan tingkat ibadahnya. Semakin kuat ibadah kita kepada Allah, semakin bagus ibadah kita kepada Allah, maka tingkat pencukupan Allah juga semakin besar, semakin bagus, semakin kuat. Carilah pencukupan Allah. Jangan mencari pencukupan makhluk, karena makhluk semuanya kurang. Makhluk semuanya tidak berdaya. Makhluk semuanya tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada pada makhluk adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Carilah pencukupan dari Allah dengan cara bertawakal, dengan cara beribadah. Semakin kuat ibadah kita, semakin pasrah kita kepada Allah, maka semakin besar pencukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kelima, faragul qalbi minal istighali bihi wal fikri bihi, mengosongkan hati dari sibuk terhadap musuh, dari memikirkan musuh. Gak usah dipikirkan, gak usah dipikirkan. Mereka mau berbuat apapun, mereka berbuat makar, tipu muslihat, trik, tipu daya, rencana jahat, konspirasi dan lain sebagainya, itu akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar, Allah juga akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik membuat makar. Jadi jangan takut. Dan orang yang berencana jahat kepada orang lain, maka sejatinya rencana itu adalah menimpa dirinya. Wa la yahiqu makru sayyi illa bi ahli. Tidak akan menimpa makar yang buruk kecuali kepada pelakunya. Jangan khawatir. Tetaplah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosongkan hati dari memikirkan musuh sehingga kita lebih tenang. Dan itu juga cara yang efektif untuk menghindari pertikaian, perselisihan yang tidak ada akhir. Orang kadang bermusuhan dengan saudaranya sama muslim, tidak berhenti, gara-gara selalu dipikirkan. Coba lupakan, abaikan saja. Ganti pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif. Isi hidup kita dengan pikir kepada Allah Ta'ala. Isi waktu kita dengan ilmu, dengan rencana-rencana amal soleh, dengan tujuan-tujuan ukhrawi akhirat. Niscaya kita tidak akan tersibukkan dengan keberadaan musuh. Bahkan keberadaan musuh justru akan membantu dirinya untuk mencapai target yang dia raih, yaitu ridha Allah semata. Itulah indahnya kehidupan seorang mukmin. Ketika disakiti dia tidak sakit, ketika diganggu dia tidak terganggu, dicederai dia tidak cedera. Kenapa? Karena sejatinya mukmin hanya mencari pahala. Disakiti orang menggugurkan dosa, disakiti orang dia bersabar mendatangkan pahala, mendatangkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlalu pusing, jangan ambil pusing. Apapun yang direncanakan oleh musuh, Allah mengawasi, Allah Maha tahu. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Sebab yang keenam, al-iqbal Allah
tidak hanya menghadapkan wajah kita ketika sholat, bahkan hati kita, hadapan hati kita kepada Allah sepenuhnya. Menghadap pada Allah sepenuhnya artinya apa? Betul-betul kita pasrah sepenuhnya pada Allah dengan ibadah, ketaatan, ketundukan, patuh sepenuhnya. Jangan pernah berpaling dari Allah karena mengejar dunia. Kita bekerja mencari nafkah, tapi hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita diisi dengan perkara-perkara selain Allah. Menghadap pada Allah ini sangat efektif untuk apa? Menangkis berbagai keburukan. Bahkan iblis pernah mengatakan, "Fabi izzatika lau biyanahum ajma'in." Maka demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Adam dan keturunannya akan disesatkan oleh iblis. Ini sumpahnya iblis. Tapi iblis memberi pengecualian. Ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang kau buat ikhlas. Itulah orang-orang yang hatinya menghadap Allah. Orang yang ikhlas sepenuhnya hidupnya untuk Allah, hatinya untuk Allah, perbuatannya untuk Allah, ucapannya untuk Allah, semuanya untuk Allah. Kalau dia berbuat sesuatu bukan untuk nafsunya, bukan kepentingan pribadinya, tapi mengikuti kehendak Allah, mengikuti syariat Allah, dan semuanya ditujukan hanya untuk meraih ridha Allah. Itulah keikhlasan. Orang yang seperti itu iblis menyerah. Iblis tidak bisa menyakiti apalagi orang hasad. Iblis saja tidak bisa apalagi orang hasad. Kemudian Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultan." Sungguhnya tidak ada kekuasaan bagi setan ala ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya bertawakal. Inna sultanuhu ala ladzina yatawallawnahu. Kekuasaan setan itu hanyalah kepada orang-orang yang loyal kepadanya, orang-orang yang setia kepada setan, yang ikuti langkah-langkah setan. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ikhlas, orang yang jauh dari kesyirikan, itu sulit untuk digoda setan, sulit untuk diganggu setan. Demikian juga gangguan orang-orang yang hasad. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya." Demikianlah agar kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena dia adalah di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka dengan keikhlasan Yusuf selamat dari keburukan. Yusuf selamat dari kekejian berupa rayuan untuk berbuat zina. Itulah pentingnya orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah menghadap Allah, maka kerusakan dan keburukan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketujuh, tajridut taubah ila Allah, memurnikan taubat untuk Allah semata. Ikhlas dalam bertaubat dari segala dosa, yang dosa itu menyebabkan musuh menguasai kita. Seorang diganggu oleh musuh, itu semata-mata karena dosanya. Orang bisa disakiti oleh orang lain karena dosanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidaklah menimpa kalian dari satu musibah pun kecuali karena apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Itulah dosa-dosa kalian. Jadi semua musibah gara-gara dosa. Allah Ta'ala berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun." Apakah ketika menimpa kalian satu musibah, fa asabtum mithlaiha, padahal kalian sudah ditimpa yang semisalnya, bahkan 2 kali lipatnya, qultum anna hadza, kemudian kalian mengatakan, dari mana ini? Qul, katakan wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum, dia berasal dari diri kalian sendiri. Kalian yang berbuat, kalian juga yang memetik hasilnya. Siapapun yang berbuat keburukan, dia akan panen keburukan. Maka tidaklah Allah kuasakan kepada hamba orang yang menyakitinya kecuali karena dosa, kecuali karena perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa Nabi SAW mengatakan, memerintahkan, "Qulu," ucapkanlah, "Allahumma inna na'udzubika." Ya Allah, aku berlindung, kami berlindung kepadamu, an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami tahu, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami mohon ampun kepadamu dari apa yang kami tidak tahu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Faman yahtajul 'abdu ila istighfar minhu mimma la ya'lamu ad'afu ad'af
ma ya'lamu, yang dibutuhkan oleh hamba dari pengampunan dosa, dari dosa yang dia tidak tahu berkali-kali lipat dibandingkan apa yang dia tahu. Artinya apa? Dosa yang kita sadari dengan dosa yang tidak kita sadari lebih banyak dosa yang tidak kita sadari. Itu lebih banyak kita butuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya teruslah mohon ampun pada Allah, lanjutkan taubat, jangan berhenti bertobat. Rasulullah bertobat sehari lebih dari 70 kali. Maka orang yang diampuni oleh Allah, niscaya hidupnya pasti dibela oleh Allah Ta'ala. Orang yang benar-benar bersih hidupnya dari segala dosa dan kesalahan, kalau dia bersalah segera bertobat, maka pasti dia akan menjadi orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang bersih dari dosa-dosa. Dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, maka Allah akan ridho kepadanya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladziina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah, senantiasa bertakwa kepada Allah, karena hanyalah orang bertakwa yang menang. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang terbaik bagi orang yang bertakwa. Sebab yang kedelapan agar kita terhindar dari keburukan musuh adalah sedekah dan berbuat ihsan semaksimal kemampuan. Ini adalah upaya yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena sedekah ini merupakan perkara yang bisa membentengi seorang dari keburukan. Masanya khair taki masanya usuh. Jadi perbuatan baik itu bisa mencegah perbuatan buruk. Kalau kita membiasakan perbuatan baik, maka keburukan akan terhindar dari kita. Kemudian sebab yang ke-9, dan ini yang paling sulit, yang tidak dilakukan kecuali orang-orang yang memang sangat besar bagiannya dari Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Orang yang hasad kepada kita, menginginkan keburukan dari kita, mereka berbuat buruk, jahat kepada kita, ingin mencederai kita. Tapi kalau kita balas keburukan itu dengan kebaikan, dan kebaikan ini setelah memaafkan, tentu saja sulit kita berbuat baik kalau kita tidak memaafkan. Maafkan terlebih dahulu, kemudian sofah lapang dada, bahkan melupakan keburukan itu, kemudian kita bisa berbuat baik, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini akhlak yang luar biasa, dan inilah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala tastaril hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama keburukan kebaikan dengan keburukan. Infaq billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang terbaik, balaslah dengan yang lebih baik. Fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawah. Tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, itu bisa berbalik karena waliyun hamid, seakan-akan dia menjadi teman yang sangat dekat. Jadi musuh bisa menjadi teman ketika apa? Keburukan dibalas dengan kebaikan. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah motivasi dari Allah. Pahalanya langsung dijelaskan. Jadi di antara pahala di dunia, kalau kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan, apa perolehan kita? Musuh kita akan menjadi teman terdekat dari kita. Musuh bisa menjadi teman, luar biasa. Dan ini banyak dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang menyakiti Rasul, meludahi Rasul, melempar kotoran, akhirnya menjadi teman setia Rasul, pembela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul mempraktekkan akhlak mulia ini. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Inilah Al-Quran. Di antara akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, agar apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian Allah katakan, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak bisa memiliki akhlak seperti itu kecuali orang-orang yang sabar.
Jadi kalau orang sabarnya lemah nggak bisa. Orang yang sabarnya luar biasa, orang yang kuat tekadnya, kuat sabarnya, kuat azimahnya. Wa may yulaqaha illa dzu haddin 'adzim, dan tidak bisa mempraktekkan itu kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Dari apa? Bagian yang besar dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dari taufik Allah taala. Dia orang yang sangat dekat dengan Allah sehingga bisa mempraktekkan itu. Kalau kita masih jauh dengan Allah, masih penuh dengan dosa-dosa, masih sering melanggar aturan Allah, sulit bisa mengamalkan ini. Jadi jauhilah dosa, dekatilah Allah, niscaya akhlak seperti ini bisa kita raih, bisa kita rempuh di dunia, musuh jadi kawan, di akhirat pahala tanpa batas. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dan apabila ada satu godaan dari setan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berniat mau berbuat baik kepada musuh, kepada orang yang buruk kepada kita, setan akan menggoda kita. Setan akan menghalangi. Kenapa kamu berbuat begitu? Kamu lemah, kamu tidak berdaya di hadapan musuh kalau seperti itu. Maka dengan godaan itu orang bisa balik, tidak jadi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Maka kalau itu datang, kalau ada godaan dari setan, maka segera apa? Fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Kamu tidak berdaya menghadapi setan. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Inilah beberapa ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berakhlak mulia, walaupun disakiti kita tetap berbaik hati. Karena itulah yang diajarkan oleh Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kama hasanta khalqana fahsin khuluqana. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi.